Ya, Pak Wapres, saya Ragil dari Radio El Sinta, Pak. Pak, pesan Pak Wapres mungkin sangat menyentuh ya, dan menggetarkan semua anak-anak yang ada di sini, itu terbukti sorak-sorai. Ini ada masalah terkait dengan banyaknya atau meningkatnya kriminalitas terhadap anak, baik itu sebagai pelaku atau sebagai korban. Lalu apa pemerintah solusinya untuk mengatasi hal ini? Yang kedua, itu masalah anak-anak yang ada di wilayah perbatasan. Bagaimana pemerintah pusat memastikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, jangan sampai nanti di perbatasan mereka menguasai apa yang dididik oleh negara lain karena sekolahnya di negara lain yang dekat. Sejarah pun juga mereka tidak tahu bangsa Indonesia. Apa yang menjamin pemerintah daerah untuk bisa memberikan hak anak? Terima kasih. Ya, kalau kita di dalam menghadapi masalah kriminalitas, pengaruh buruk terhadap anak, memang sekarang pemerintah menggiatkan berbagai program ya, baik melalui Ibu Menteri Pemberdayaan Anak dan Perempuan, ya kerjasama dengan berbagai instansi termasuk dengan pihak kepolisian, juga di pemerintahan daerah. Jadi karena itu pernyataan Hari Anak seperti ini juga momentum kita untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, juga termasuk kerjasama dengan KPIA, ya KPAI. KPAI itu juga kerjasama dengan Kementerian Perempuan, dan salah satu juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang dianggap sebagai daerah sayang anak, memperlakukan anak dengan baik. Ya, itu daripada usaha-usaha yang kita lakukan di daerah. Nanti Bu Menteri ya lebih dan juga di daerah seperti apa Pak Gubernur atau Bu Wali Kota. Di daerah itu kita kan pemerintah sekarang memperbaiki kondisi daerah-daerah perbatasan yang kita sebut 3T itu ya. Dan kita berikan berbagai fasilitas, jalan, pendidikan, supaya mereka itu tidak dididik oleh justru daerah yang negara tetangga kita. Nah, ini semuanya dilakukan dengan baik, ya, dengan memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan, bukan hanya pendidikan tapi juga infrastruktur, sehingga perbatasan kita itu jauh lebih baik daripada perbatasan negara lain, baik di Timur Leste, Papua Nugini, ya, kemudian juga di Kalimantan. Nah, itu daerah-daerah kita sekarang, dulu iya kita memang tertinggal sehingga banyak anak-anak kita yang justru sekolah ke negara lain. Tapi sekarang sudah kita perbaiki pasar-pasarnya dan sebagainya itu. Saya kira itu dari saya. Mungkin Oke. Ibu. Ya, Ibu Menteri silakan. Terima kasih Pak Wapres, izin rekan-rekan media yang kami hormati. Tadi kita sudah mendengarkan suara anak ya. Suara anak ini adalah berproses dari tingkat desa, kemudian diangkat ke kecamatan, kabupaten kota, sampailah menjadi suara anak nasional. Nah, apa yang disampaikan oleh mereka tadi, itulah realita yang mereka hadapi, yang harus kita sikapi. Kita patut bersyukur tadi Bapak Wapres sudah memerintahkan ya, suara yang disampaikan oleh anak Indonesia memang semestinya kita dengar dan kita tindak lanjuti. Tadi arahan Bapak Wapres, kementerian lembaga terkait termasuk pemerintah daerah harus menindaklanjuti apa yang disampaikan, disuarakan oleh anak-anak kita. Hari Anak Nasional ini adalah momentum bagi kita semua sebagai pengingat dalam pemenuhan hak anak. Apakah itu hak untuk hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak partisipasi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tentu pemerintah tidak bisa sendiri, sinergi, kolaborasi semua stakeholder, semua pihak akan menjadi penting untuk kita mewujudkan anak terlindungi Indonesia maju.